Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adilah Nawir. Di sini saya akan mulai mempresentasikan artikel yang berjudul Optimalisasi Kinerja Jaringan Komputer dengan Teknologi Edge Computing. Untuk latar belakangnya yaitu perkembangan pesat teknologi informasi menuntut jaringan komputer yang lebih efisien. Infrastruktur jaringan tradisional menghadapi kendala latensi tinggi dan beban bandwidth yang sangat besar. Edge computing hadir sebagai solusi untuk memproses data lebih dekat ke pengguna, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan. Dengan teknologi ini, data dapat diproses di perangkat lokal atau edge node tanpa harus selalu bergantung pada pusat data utama. Penerapan edge computing sangat relevan dalam era Internet of Things dan aplikasi berbasis real-time, seperti kendaraan otonom, sistem kesehatan, dan industri manufaktur. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang optimalisasi jaringan melalui edge computing menjadi semakin penting untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem komunikasi data. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana edge computing mengurangi latensi. Kedua, bagaimana edge computing mengoptimalkan bandwidth. Yang ketiga, tantangan keamanan dalam penerapan edge computing. Yang keempat, bagaimana manajemen infrastruktur edge computing. Yang kelima, bagaimana edge computing meningkatkan kinerja aplikasi real time. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran edge computing dalam mengurangi latensi. Kedua, mengoptimalkan penggunaan bandwidth jaringan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan keamanan dan cara mengatasinya. Yang keempat, mengefisiensikan manajemen infrastruktur edge computing. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi real time seperti kendaraan otonom dan juga layanan kesehatan. Adapun konsep jaringan komputer sendiri, yang pertama, jaringan komputer itu memungkinkan komunikasi data antar perangkat. Faktor utama kinerja jaringan yaitu ada tiga, yaitu latensi, bandwidth, dan juga keandalannya. Latensi sendiri adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya, sedangkan bandwidth adalah kapasitas maksimum jaringan dalam mentransfer data. Apa itu edge computing? Paradigma komputasi yang mendekatkan pemrosesan ke sumber data, mengurangi ketergantungan pada pusat data terpusat, dan juga mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi jaringan. Adapun tantangan edge computing yaitu keamanan datanya, data lebih rentan terhadap serangan karena tersebar, manajemen infrastrukturnya, kompleksitas dalam pemeliharaan dan skalabilitasnya, dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Perangkat edge memiliki daya komputasi yang terbatas. Implementasi edge computing yang pertama melalui industri manufaktur, yaitu dengan cara monitoring mesin secara real time atau secara langsung. Kemudian dalam dunia kesehatan digital, pemrosesan data medis bisa lebih cepat. Dalam cloud gaming sendiri, yaitu bisa mengurangi latensi dalam permainan game online. Sedangkan pada jaringan 5G mendukung aplikasi dengan kebutuhan latensi yang rendah. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait edge computing. Studi ini mengevaluasi konsep dasar edge computing, manfaat, tantangan, serta implementasinya dalam jaringan komputer. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data dari studi sebelumnya untuk memahami dampak edge computing dalam mengoptimalkan kinerja jaringan. Jika terdapat eksperimen atau simulasi, pendekatan eksperimen kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur peningkatan latensi, efisiensi bandwidth, dan juga kecepatan sistem dan juga keandalan sistem setelah penerapan edge computing. Hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama pengurangan dari latensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edge computing dapat mengurangi latensi jaringan hingga 40% dibandingkan dengan arsitektur cloud tradisional. Yang kedua, optimalisasi pada bandwidth. Dengan pemrosesan data yang dilakukan di edge node, terjadi pengurangan beban transfer data ke pusat data hingga 50%, meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth. Yang ketiga, pada keamanan datanya sendiri, edge computing menghadirkan tantangan baru dalam keamanan data, terutama dalam enkripsi dan manajemen akses.
tetapi terdapat solusinya, yaitu bisa seperti dengan autentifikasi berbasis AI mulai diterapkan. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Implementasi edge computing dalam IoT dan industri manufaktur mempercepat pemrosesan data real time, memungkinkan deteksi dini masalah sistem sehingga meningkatkan efisiensi operasional hingga 30%. Nah, kesimpulan daripada artikel ini, edge computing terbukti menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja jaringan komputer dengan mengurangi latensi dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan efisien dengan mendekatkannya ke sumber data, sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat data terpusat. Meskipun memiliki tantangan dalam hal keamanan data dan manajemen infrastruktur, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar, terutama dalam mendukung aplikasi real-time seperti Internet of Things, kendaraan otonom, dan layanan kesehatan digital. Oleh karena itu, implementasi edge computing perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai, kebijakan keamanan yang ketat, serta pengembangan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan sistem ini. Baik, sekian untuk presentasi dari materi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait edge computing ini agar teman-teman sekalian bisa lebih jelas mengetahui apa sebenarnya edge computing itu. Terima kasih. Edge computing atau komputasi tepi adalah model komputasi terdistribusi yang mendekatkan komputasi dan penyimpanan data ke sumber data. Secara lebih luas, ini merujuk pada desain apapun yang mendorong komputasi secara fisik lebih dekat ke pengguna, sehingga dapat mengurangi latensi dibandingkan saat aplikasi berjalan di pusat data terpusat. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1990-an untuk menggambarkan jaringan pengiriman konten. Ini digunakan untuk mengirimkan konten situs web dan video dari server yang terletak di dekat pengguna. Pada awal tahun 2000-an, sistem ini memperluas cakupannya untuk menghosting aplikasi lain yang mengarah ke layanan komputasi tepi awal. Layanan ini dapat melakukan hal-hal seperti menemukan dealer, mengelola keranjang belanja, mengumpulkan data waktu nyata, dan memasang iklan. Internet of Things atau IoT yang menghubungkan perangkat ke internet sering dikaitkan dengan edge computing. Namun penting untuk dipahami bahwa edge computing dan IoT bukanlah hal yang sama. Komputasi tepi melibatkan penjalanan program komputer yang memberikan respons cepat di dekat tempat permintaan dibuat. Karim Arabi selama keynote IEEE DAC 2014 dan kemudian di seminar MIT MTL pada tahun 2015 menggambarkan komputasi tepi sebagai komputasi yang terjadi di luar cloud, di tepi jaringan, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data segera. Tidak seperti pusat data, lingkungan komputasi tepi tidak selalu dikontrol iklimnya, meskipun membutuhkan daya pemrosesan yang signifikan. Komputasi tepi sering disamakan dengan komputasi awan, terutama pada konfigurasi yang lebih kecil. Namun, pada penerapan yang lebih besar, seperti Smart City, komputasi tepi sering disamakan dengan fog computing atau komputasi kabut, terutama pada konfigurasi yang lebih kecil. Namun, pada penerapan yang lebih besar, seperti Smart City, komputasi kabut atau fog computing berfungsi sebagai lapisan yang berbeda antara komputasi tepi dan komputasi awan, dengan setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Laporan di State of the Edge menjelaskan bahwa komputasi edge berfokus pada server yang terletak dekat dengan pengguna akhir. Alek Reznik, Ketua Komite Standar ETSI MEC ISG, mendefinisikan edge secara longgar sebagai apapun yang bukan pusat data tradisional. Dalam cloud gaming, node tepi yang dikenal sebagai gamelet biasanya berada dalam satu atau dua hop jaringan dari klien, memastikan waktu respons cepat untuk permainan waktu nyata. Komputasi tepi mungkin menggunakan teknologi virtualisasi untuk menyederhanakan penerapan dan pengelolaan berbagai aplikasi di server tepi. Data dunia diperkirakan akan tumbuh 61% menjadi 175 zettabyte pada tahun 2025. Menurut firma riset Gartner, sekitar 10% data yang dihasilkan perusahaan dibuat dan diproses di luar pusat data terpusat tradisional atau cloud. Pada tahun 2025, firma tersebut memperkirakan bahwa angka ini akan mencapai 75%. Peningkatan perangkat IoT di tepi jaringan menghasilkan sejumlah besar data.
Menyimpan dan menggunakan semua data itu di pusat data cloud mendorong persyaratan bandwidth jaringan hingga batasnya, meskipun ada peningkatan dalam teknologi jaringan. Pusat data tidak dapat menjamin kecepatan transfer dan waktu respons yang dapat diterima, yang seringkali merupakan persyaratan penting untuk banyak aplikasi. Lebih jauh lagi, perangkat di tepi terus-menerus mengonsumsi data yang berasal dari cloud, yang memaksa perusahaan untuk mendesentralisasi penyimpanan data dan penyediaan layanan, memanfaatkan kedekatan fisik dengan pengguna akhir. Dengan cara yang sama, tujuan komputasi tepi adalah memindahkan komputasi dari pusat data ke tepi jaringan, memanfaatkan objek pintar, telepon seluler, atau gateway jaringan untuk melakukan tugas dan menyediakan layanan atas nama cloud. Dengan memindahkan layanan ke tepi, memungkinkan untuk menyediakan penyimpanan konten, pengiriman layanan, penyimpanan data persisten, dan manajemen IoT yang menghasilkan waktu respons dan kecepatan transfer yang lebih baik. Pada saat yang sama, mendistribusikan logika ke berbagai simpul jaringan menimbulkan masalah dan tantangan baru. Nah, itu dia sekilas tentang edge computing atau komputasi tepi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa